Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Rosa Fitria Sabila, Renita Setiawan, Putri Regita Cahyani, dan Rizky Widianing Tias akan menyampaikan sedikit materi soal ketenagakerjaan, koperasi, kebijakan moneter, dan fiskal. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Unsur ketenagakerjaan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja, yaitu ada 4. Yang pertama, tenaga kerja menurut produk, yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, tenaga kerja menurut sifat, yaitu ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Yang ketiga, tenaga kerja menurut kemampuan, yaitu ada 3, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Yang keempat, ada tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, yaitu ada tenaga kerja lapangan, tenaga kerja pabrik, dan tenaga kerja kantor. Macam-macam tenaga kerja dibagi menjadi 3. Pertama, bekerja penuh. Yang kedua, setengah menganggur. Dan yang ketiga, pengangguran. Bekerja penuh. Pekerja penuh waktu adalah orang yang bekerja selama 7-8 jam dalam sehari. Berbeda halnya dengan pekerja paruh waktu yang tidak memiliki waktu pasti dalam pekerjaannya. Setengah menganggur. Pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, yaitu dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Angkatan kerja. Bagian dari tenaga yang aktif digolongkan dalam usia kerja yaitu 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Jenis angkatan kerja yang pertama yaitu angkatan kerja yang dikategorikan bekerja, dan yang kedua angkatan kerja yang dikategorikan sedang menganggur atau masih mencari lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Sedangkan dalam arti luasnya, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Hubungan penduduk dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja yaitu semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula angkatan kerjanya, karena mempunyai hubungan atau korelasi langsung. Selanjutnya, pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Masalah terjadinya pengangguran yang pertama yaitu kemajuan teknologi, kedua kemerosotan ekonomi, ketiga tidak adanya penciptaan pekerjaan, keempat peristiwa bencana, dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan. Untuk macam-macam pengangguran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan potensi kerjanya. Untuk berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi atas perubahan ekonomi, misalnya permintaan suatu barang yang menurun. Jika barang A tak banyak diminati, pembuat barang A tentu ikut
tak dicari atau bisa saja di PHK dari perusahaan. Selanjutnya, pengangguran struktural. Teknologi tentu harus berkembang dan berubah. Ternyata hal ini bisa mempengaruhi status kerja seseorang. Misalnya, pekerjaan A sudah diganti oleh robot atau mesin, otomatis tenaga kerja manusia akan dikurangi atau bisa saja di PHK dari perusahaan karena sudah menggunakan mesin atau robot. Selanjutnya, pengangguran regional. Jenis pengangguran yang satu ini mirip dengan pengangguran struktural, akan tetapi kejadiannya terbatas pada wilayah tertentu. Selanjutnya, pengangguran institusional. Kadangkala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seorang menganggur, tipe pengangguran bernama pengangguran institusional. Selanjutnya adalah pengangguran friksional, yaitu misal si A adalah orang yang baru lulus kuliah. Ia tengah mencari kerja. Nah, status yang dimilikinya adalah pengangguran friksional. Yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman, misalnya pekerja panen saat padi sudah waktunya dituai. Jenis pengangguran ini dinamakan pengangguran musiman. Mereka bekerja hanya pada batas waktu tertentu. Yang kedua yaitu berdasarkan potensi kerjanya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu setengah penganggur. Orang dikatakan setengah penganggur ketika ia ingin punya jam kerja lebih, namun tidak bisa karena berbagai alasan. Yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Adalah penduduk yang bekerja dengan produktivitas rendah yang memiliki jam kerja per minggu lebih rendah atau kurang dari 35 jam per minggu. Materi selanjutnya yaitu koperasi. Pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, landasan koperasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan ideal, adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga yaitu landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar atau AD dan Anggaran Rumah Tangga atau ART. Selanjutnya yaitu landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Fungsi dan peran koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta Fungsi dan peran koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaannya tidak dipaksa, karena harus berdasarkan sukarela dan terbuka. 2. Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. 4. Pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Yang kelima, mengutamakan kemandirian. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 2,
yaitu jenis koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, jenis koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan jenis usaha dibagi menjadi 4, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang atau 20 anggota. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Untuk koperasi produsen diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produsen anggota. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lembah madu menjual madu. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpan dan memberikan pinjaman uang pada anggotanya. Materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Materi pertama, kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di Indonesia negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua yaitu kebijakan politik diskonto atau discount policy, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengatur uang jumlah yang beredar di masyarakat dengan mengubah, menaikkan, atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Dan selanjutnya yaitu kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.
Yang selanjutnya yaitu kebijakan dorongan moral atau moral suasion, yaitu Bank Sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua, yaitu Net Money Policy atau kebijakan uang ketat. Yang kedua yaitu Money Policy, yaitu kebijakan uang longgar. Yang dimaksud dengan kebijakan uang ketat yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua yang dimaksud dengan kebijakan uang longgar yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Kebijakan politik diskonto. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Kebijakan cadangan kas di bank. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Peran fungsi kebijakan moneter. Peranan kebijakan moneter pemerintah lebih berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penurunan laju inflasi, menjaga kestabilan harga, penjaga iklim investasi, peningkat neraca pembayaran, penstabil nilai tukar mata uang, serta penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal. Secara umum, untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan program pembangunan nasional atau Propernas yang ada pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang dilakukan pemerintah ada 4, yaitu untuk memperbaiki keadaan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, dan meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 4, yaitu ada seimbang, defisit, dinamis, dan surplus. Seimbang yaitu disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman atau dalam luar maupun dalam negeri. Yang ketiga, ada dinamis. Memiliki ciri selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya.
Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Yang keempat, surplus. Anggaran surplus memiliki ciri-ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk melakukan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintahan dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Dan yang ketiga, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Selanjutnya adalah peran dan fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki peranan yang penting pada pemerintah. Semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.